Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang bertemu dengan kalian semua. Di kesempatan ini yang berbahagia, kita dipertemukan dengan kondisi yang sehat. Kali ini kita akan membahas unit 5 untuk kelas 12 dengan topik pembahasan adalah conditional sentence type 1, 2, and 3. Kita lihat dulu adalah fungsi sosialnya atau social function. Explain, describe, deny, ask, etc. Menjelaskan, mendeskripsikan, menyangkal, menanyakan, dan sebagainya. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, kita harus melihat pola kalimatnya dari conditional sentence type 1 dulu. Di sini untuk pola kalimat untuk if clause adalah if plus simple present tense. Main clause-nya atau sambungannya adalah present future tense. Polanya sebagai berikut. Untuk simple present tense, if plus subject plus verb 1 plus object, atau if plus subject plus to be verb 1 yang isinya adalah is and are plus object. Untuk main clause-nya subject plus will plus verb 1 plus object. Contoh dari if clause-nya adalah if I study hard. Untuk contoh dari main clause adalah I will pass the exam. Fakta dari kalimat tersebut di atas, dari if clause dan main clause-nya, bila kita lihat patterns-nya atau pola kalimatnya adalah menggunakan subject plus may plus verb 1 plus object. Yang kalimatnya sebagai berikut, I may study hard. Jadi kalimat if I study hard, faktanya adalah I may study hard. Fakta dari I will pass the exam menggunakan pola seperti ini, subject plus may plus verb 1 plus object, menghasilkan kalimat I may pass the exam. Jadi maksud dari fakta ini adalah pengandaian dari if I study hard, I will pass the exam, itu adalah I may study hard, I may pass the exam. Yang dimaksudkan dalam kalimat di bahasa Indonesia adalah jika saya belajar giat, saya akan lulus ujian. Jadi faktanya di sini, saya mungkin belajar giat, saya mungkin lulus ujian. Yang artinya kemungkinan ini bisa terwujud dan bisa juga tidak terwujud. Di catatan di bawah untuk type 1 ini adalah fact. In type 1 only the word may is added. Yang maksudnya faktanya itu hanya diberikan kata may di sini. Yang maksudnya adalah pengandaian tersebut bisa terwujud atau bisa tidak terwujud. Kita menuju ke conditional sentence type 2. Pola kalimatnya adalah untuk if clause-nya if plus simple past tense. Pola kalimatnya seperti ini, if plus subject plus verb 2 plus object, atau subject plus to be verb 2 plus object. To be verb 2 ini isinya adalah was or were. Untuk past future tense, pola kalimatnya adalah subject plus would plus verb 1 plus object. Untuk contohnya di if clause-nya, if I studied hard. Ya. Untuk main clause-nya, kalimat contohnya adalah I would pass the exam. Dari kalimat if I study hard, I would pass the exam, faktanya adalah, diperhatikan lagi untuk if clause-nya. If clause-nya di sini adalah if plus simple past tense. Maka untuk tipe ini atau tipe 2 ini
itu berubah menjadi simple present tense. Jadi dari simple past tense faktanya berubah menjadi simple present tense. Dari kalimat if I studied hard, faktanya menjadi I don't study hard. Kemudian untuk main clause di tipe 2 ini atau type 2 ini, dari main clause-nya past future tense, faktanya berubah menjadi simple present tense. Dari kalimat I would pass the exam, faktanya berubah menjadi I don't pass the exam. Jadi untuk tipe 2 ini atau type 2 ini adalah pengandaian, di mana pengandaian tersebut sesuatu hal yang tidak terwujud dari masa sebelumnya. Sebagai catatan, yang pertama, facts in type 2 change to simple present tense. Yang tadi saya maksudkan adalah yang di atas tadi, dari if simple past tense berubah menjadi simple present tense, dari past future tense berubah menjadi simple present tense. Untuk catatan yang pertama. Yang kedua, if the sentence in the conditional sentence is positive, then the facts of the sentence in type 2 are negative. If the conditional sentence is negative, the fact is positive. Maksudnya adalah jika conditional sentence ini yang khususnya type 2 ini menggunakan kalimat positif, nah seperti ini, yang tidak ada notnya ya, seperti ini, pokoknya tidak ada notnya, itu kata not ya maksud saya, maka faktanya adalah negatif. Nah ini negatif. Don't dari kata do not, ini positif berubah menjadi negatif. Don't dari kata do not. Tetapi kalau conditional sentence-nya adalah negatif, misalkan di sini kalimatnya bukan if I studied hard ya, ini ada kata not-nya, ini juga ada kata not-nya, maka faktanya adalah positif. Seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi dengan memberikan beberapa tugas supaya lebih paham lagi untuk mendalami dari conditional sentence type 2 ini. Yang berikutnya kita menuju ke conditional type 3 atau conditional sentence type 3. Di sini agak sedikit rumit ya. Untuk if clause-nya itu menggunakan if plus past perfect tense, main clause-nya adalah past future perfect tense. Ini sedikit rumit ya. Pola kalimat dari if past perfect tense adalah if plus subject plus head plus verb 3 plus object. Untuk main clause-nya dari pola kalimat past future perfect tense adalah subject plus would plus have plus verb 3 plus object. Contoh kalimatnya, if I had studied hard. Untuk main clause-nya, I would have passed the exam. Nah, diperhatikan lagi dari if clause-nya. If plus past perfect tense, faktanya adalah simple past tense. Dari kalimat if I had studied hard berubah menjadi I didn't study hard. Untuk main clause-nya dari past future perfect tense berubah menjadi di faktanya simple past tense. Dari kalimat I would have passed the exam berubah menjadi I didn't pass the exam. Sebagai catatan, facts in type 3 change to simple past tense. Yang tadi saya bahas, dari if past perfect tense berubah menjadi simple past tense.
Dari past future perfect tense berubah menjadi simple past tense. Yang kedua, if the sentence in the conditional sentence is positive, then the facts of the sentence in type 3 are negative. If the conditional sentence is negative, the fact is positive. Jadi sama seperti yang di tipe kedua atau type 2. Bila conditional sentence-nya itu positif, maka faktanya adalah negatif. Tapi kebalikannya, jika conditional sentence-nya itu adalah negatif, maka faktanya adalah positif. Yang berikutnya kita akan membahas linguistic element atau unsur kebahasaan. Antaranya membahas mengenai statements and questions related to presupposition sentences atau pernyataan-pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kalimat-kalimat pengandaian. Di antaranya simple present tense dengan pola kalimat dua versi. Yang pertama adalah subject plus verb 1 plus object atau subject plus is am plus object. Negatifnya subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object atau subject plus is am plus not plus object. Question marknya do or does plus subject plus verb 1 plus object atau is am plus subject plus object. Yang berikutnya simple past tense. Positifnya yaitu subject plus verb 2 plus object atau subject plus was or were plus object. Negatifnya subject plus did plus not plus verb 1 plus object atau subject plus was or were plus not plus object. Question marknya did plus subject plus verb 1 plus object. Question marknya was or were plus subject or plus object. Present future tense dengan pola kalimat subject plus will plus verb 1 plus object. Negatif subject plus will plus not plus verb 1 plus object. Question marknya will plus subject plus verb 1 plus object. Berikutnya dengan pola kalimat past future tense, polanya sebagai berikut: subject plus verb plus would plus verb 1 plus object. Negative statement subject plus would plus not plus verb 1 plus object. Question marknya would plus subject plus verb 1 plus object. Berikutnya past perfect tense dengan pola kalimat subject plus had plus verb 3 plus object. Negatif subject plus had plus not plus verb 3 plus object. Question marknya had plus subject plus verb 3 plus object. Yang berikutnya past future perfect tense. Pola kalimatnya subject plus would plus have plus verb 3 plus object. Negatif subject plus would plus not plus have plus verb 3 plus object. Question mark would plus subject plus have plus verb 3 plus object. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk dari unsur kebahasaan ini adalah yang ditekankan adalah singular and plural nouns atau kata benda, tunggal dan jamak, with or without, dengan atau tanpa, a, the, this, those, my, their, etc. dan lain-lain. Dengan kata lain, kata benda, tunggal atau jamak, ya, tanpa menggunakan a atau the atau this atau those atau my atau their, etc. Next, speech, word stress, intonation, spelling, punctuation, and handwriting. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, kemudian tulisan tangan. Dari tadi kita membahas mengenai conditional sentence. Nah, untuk hal yang di sini kita menuju ke topiknya, yaitu the meaning of conditional sentence. Jadi apa sih yang dimaksud dengan conditional sentence itu?
Conditional sentence is a conditional sentence, also called a conditional sentence, which may occur if the conditions are met. Maksudnya, conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian atau bisa juga disebut dengan kalimat bersyarat yang mungkin bisa terjadi jika syarat tersebut terpenuhi. Yang berikutnya, kita akan melihat beberapa contoh. Ya, ada dua macam contoh yang saya munculkan di sini, yaitu berbentuk dialog dan berbentuk gambar. Di sini untuk contoh dialognya yaitu saya bacakan untuk Ani. Ani, look, Mia spends her holiday in New Zealand. Sarah, wow, she's so lucky. She was a lot of money. If I were her, I would buy a car and build a big house for my parents. Sarah, nice. I would do the same. I wish I had a lot of money. Annie, now let's study hard so that we can have a good job and earn a lot of money. Sarah, yes, it's a good idea. Dari contoh yang pertama, dari dialog pertama atau dialog pertama, kita ketahui bahwa if I were her, nah, dari pernyataan Ani ini menyatakan bahwa Ani, faktanya Ani adalah bukan Sarah. I would buy a car and build a big house for my parents. Ini maksudnya jika saja I were her, maksudnya Ani sebagai atau menjadi Sarah, Ani akan membeli mobil dan rumah besar untuk kedua orang tuanya. Jadi dari fakta ini kita bisa menyatakan bahwa dia bukan Ani yang pertama. Terus yang kedua, dia tidak membeli sebuah mobil dan rumah besar untuk kedua orang tuanya. For the next example from dialogue 2, untuk contoh yang kedua dari dialog ini, kita simak dulu. I'm so tired, so am I. If I had time, I would go for a vacation. Yes, we spend most of our time in school. I think we need to take a break. That's right, I wish I could spend my time playing games. How about we finish our tasks tomorrow and play games next Saturday? That's a good idea. Kita bisa lihat di sini dari pernyataannya, if I had time, I would go for a vacation. Lihat di sini nyatakan bahwa untuk faktanya Mia tidak mempunyai waktu atau banyak waktu. Oleh karena itu dia tidak bisa pergi untuk vacation atau berlibur ya. Jadi di sini menyatakan bahwa jika saja si Mia mempunyai banyak waktu atau mempunyai waktu, maka dia akan berlibur. Jadi faktanya adalah kebalikannya. Yang berikutnya saya berikan di sini contoh gambar untuk conditional sentence. Picture 1, please look the picture 1. Untuk ini kita lihat dulu untuk gambar yang pertama. Di situ ada semacam gambar kartun yang di situ terkenal atau populer pada tahun 1970-an. Di sini contohnya, if only today were the 1970s, I would watch this cartoon on TV. Maksudnya, jika saja hari ini adalah tahun 1970-an, saya akan menonton kartun ini di televisi. Jadi fakta di sini untuk gambar yang ada itu menyatakan bahwa tahun ini adalah bukan tahun 1970-an. Oleh karena itu saya tidak bisa menonton film kartun di TV ini. Seperti itu. Yang kedua, itu contoh
di gambar kedua bisa dilihat ya, di sini adalah gambar situasi di ruang kelas dan ada pembelajaran. Di sana ada guru dan murid yang memiliki kegiatan yang sangat sibuk. Maka kalimatnya saya berikan contoh di sini. If COVID-19 doesn't exist, we will be able to study at school again. Jadi pengandainya menggunakan type 1. Jika saja COVID-19 atau Corona tidak ada, kita akan dapat belajar di sekolahan lagi. Jadi pengandainya di sini menggunakan type 1. Yang maksudnya kalau dilihat dari faktanya itu bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Tapi kita mengharapkan mudah-mudahan the COVID-19 doesn't exist anymore. Tidak ada lagi di dunia ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila nanti ada pertanyaan atau saran, berikan komentar yang baik-baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan berikan pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you very much. Keep safety, healthy, and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.